Modus kakek 53 tahun nyamar jadi santriwati, nyaris dinikahi karyawan tambang, uang 50 juta rupiah raib. Inilah tampang kakek berinisial S, 53 tahun yang nyamar jadi santriwati. Ia bahkan nyaris dinikahi karyawan tambang Kalimantan. Siasat S terungkap setelah ditangkap jajaran cybercrime di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan di kediamannya di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Jumat 15 September lalu. Selama ini, S menggunakan media sosial Facebook untuk melancarkan aksinya. Tak hanya itu, S juga mengandalkan foto profil dengan tampilan wanita bercadar dan menggunakan akun Facebook bernama Arini Cuwita. Bermodal akun tersebut, S kemudian menyasar AW 35 tahun karyawan perusahaan tambang di wilayah Kalimantan. Korban inisial AW 35 tahun asli Makassar, merantau di Kalimantan bekerja sebagai karyawan tambang. Saat ini, pelaku bersama barang bukti kami amankan di Polda Sulsel guna proses penyidikan lebih lanjut, kata Iqbal dikutip dari Kompas.com. S mengaku sebagai wanita berusia sekitar 20 tahunan dan siap dipersunting oleh korban AW. Adapun kronologi kejadiannya bahwa korban dengan pelaku berkenalan melalui media sosial. Kemudian pelaku berperan sebagai wanita yang muslimah atau santriwati, penghafal Al-Quran, kemudian mengajak korban untuk menikah, jelasnya. Tak sampai di situ, S pun meminta sejumlah uang untuk mahar biaya pernikahan ke AW. Tanpa rasa curiga, AW dengan mudahnya mengirimkan S uang senilai 50 juta rupiah. Jadi pelaku berperan sebagai seorang wanita, tapi kenyataannya pelaku adalah seorang laki-laki. Untuk meyakinkan daripada korban ini bahwa memang betul dia bersedia menikahi korban, akhirnya pelaku meminta 50 juta rupiah, sehingga korban mengirimkan uang, ucap Iqbal. Salah satu digunakan sebagai uang maharnya pada saat perkawinan termasuk persiapan lain. Jadi korbannya ini memang asli Sulsel tapi mencari nafkah di Kalimantan dan berkenalan melalui media sosial, sambungnya. Iqbal menjelaskan modus kejahatan pelaku ini telah dilakukan sejak Agustus lalu. Baru terungkap ketika korban datang ke kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk menemui pelaku. Iqbal mengungkapkan hasil kejahatan S digunakan untuk kepentingan sehari-harinya dan juga bermain judi togel. Atas perbuatannya, S bakal dijerat dengan pasal 45A ayat 1 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.